Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Profesor Badeni dan mahasiswa hebat. Selamat datang di pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti gelombang 5 Universitas Bengkulu. Nama saya Widya Stuti, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dengan nomor urut 34. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita membukanya dengan doa pembukaan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Hari ini saya akan memulai perkuliahan dengan mata kuliah bahan bangunan. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Mata kuliah ini dilakukan dengan metode team teaching, sehingga perkuliahan ini nanti akan disampaikan secara bergantian antara saya dan rekan saya, Ibu Morib. Mata kuliah bahan bangunan disajikan di semester ganjil dengan jumlah SKS sebanyak 4 SKS. Mengawali perkuliahan kita mau tahu seperti apa sih pengetahuan dasar dari teman-teman mahasiswa. Oleh sebab itu, saya minta teman-teman untuk join di myquiz.com, bisa scan barcode yang ada di depan ini, kemudian mengisi pilihan ganda di dalamnya. Monggo teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Melihat dari jawaban ini, ada beberapa teman-teman yang menjawab benar semuanya, tapi beberapa juga menjawab masih ada sedikit kesalahan. Ya, tidak apa-apa, karena mereka mungkin kurang tahu atau belum mengerti dari mata kuliah bahan bangunan ini. Bicara mengenai bangunan, mungkin kita mau berpikir atau kita mau merefleksikan, apa sih bangunan itu? Bangunan adalah suatu hasil kerja konstruksi yang menyatu, baik dari tempatnya yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Bangunan juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, tempat berkegiatan manusia, misalnya perkantoran, industri, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan juga menjadi prasarana penunjang, seperti jembatan, bendungan, menara, dan lain-lain. Contoh bangunan sangat banyak ada di sekitar kita. Misalnya bangunan gedung, bangunan jembatan, bangunan bendungan, bangunan dinding penahan tanah, maupun perkerasan jalan. Itu menjadi salah satu contoh dari bangunan itu sendiri. Dan mata kuliah kita adalah bahan bangunan. Apa sih bahan bangunan itu? Bahan bangunan adalah semua material yang digunakan dalam konstruksi bangunan atau infrastruktur. Jenis-jenis bahan bangunan itu ada di sekitar kita, misalnya batu, pasir, semen, beton, baja, kayu, ada kaca, plastik, maupun bahan ramah lingkungan yang lainnya. Itu adalah bagian atau jenis-jenis dari bahan bangunan itu sendiri. Saya mau menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan eh, bangunan itu sendiri. Mari kita saksikan video tersebut.
Hai gengs, baru-baru ini, tragedi ambruknya musolah di Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur, menarik perhatian publik. Insiden yang terjadi pada Senin sore 29 September 2025, sekitar pukul 15.35 WIB ini menewaskan 3 santri dan melukai puluhan lainnya. Bangunan 3 lantai yang masih dalam tahap pengecoran lantai atas itu, tiba-tiba runtuh, tepat saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di musolah lantai bawah. Akibatnya, banyak santri yang terjebak di reruntuhan bangunan dan hingga kini masih dalam proses evakuasi. Tragedi ini sendiri diduga karena fondasi yang tidak kuat, konstruksi tidak standar, serta ketiadaan izin mendirikan bangunan. Nah, ternyata kejadian ini bukan satu-satunya. Karena di dunia ini, ada beberapa kasus kegagalan konstruksi yang juga berakibat fatal, bahkan memakan banyak korban jiwa. Berikut ini, kita akan membahas 8 kasus kegagalan konstruksi terparah di dunia. Kasus kegagalan konstruksi terparah pernah terjadi di Israel pada tahun 2001, di mana sebuah gedung pernikahan bernama Versailles Wedding Hall tiba-tiba ambruk saat acara sedang berlangsung. Saat itu ada sekitar 700 tamu yang hadir, dan tiba-tiba lantai dansa di lantai 3 runtuh ke bawah. Tragedi ini pun menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 380 orang lainnya, di mana banyak korban yang tertimpa runtuhan ketika sedang menari di atas lantai itu. Penyelidikan mengungkap, kalau konstruksi gedung menggunakan sistem yang dikenal sebagai palkal, yaitu metode membangun lantai dengan panel beton ringan dan rongga di dalamnya. Metode ini seharusnya lebih murah, tapi ternyata rentan rapuh jika tidak dipasang dengan benar. Dalam kasus ini, penggunaan material yang salah, serta pengerjaan yang tidak sesuai standar membuat struktur lantai tidak kuat menahan beban banyak orang. Setelah runtuhnya Versailles Wedding Hall, sistem palkal ini dilarang digunakan di Israel. Tragedi ini juga menjadi pelajaran besar bahwa pemotongan biaya dalam konstruksi bisa berakibat fatal. Tragedi berikutnya terjadi di kota Kolkata, India, pada 31 Maret 2016, di mana sebuah jembatan layang yang sedang dalam tahap konstruksi, yang dikenal sebagai Vivekananda Road Flyover, tiba-tiba runtuh menimpa jalanan yang ramai di bawahnya. Akibatnya, setidaknya 27 orang tewas dan lebih dari 80 orang luka-luka. Runtuhnya jembatan ini juga menghancurkan mobil, bus, hingga toko-toko di sepanjang jalan, serta banyak korban terjebak di bawah runtuhan baja dan beton yang jatuh mendadak tanpa peringatan. Investigasi menemukan adanya masalah besar dalam proyek ini, di mana kontraktor dituduh melakukan pemotongan biaya, penggunaan material berkualitas rendah, dan terburu-buru dalam pengerjaan. Bahkan, ada laporan bahwa struktur sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan sebelum runtuh, tapi tetap dipaksakan untuk dilanjutkan. Dari ketiga tragedi atau kejadian yang kita lihat tadi di video, menurut teman-teman, hal apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa bangunan itu bisa runtuh? Kenapa jembatan itu juga bisa runtuh? Padahal mereka sudah menggunakan eh, perkuatan. Mereka sudah menggunakan tiang-tiang yang kuat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau menjawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, benar teman-teman. Kegagalan konstruksi itu sering terjadi, bahkan kerap terjadi di beberapa proyek konstruksi. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia saja, di daerah sekitar kita, tapi juga bisa terjadi di luar negeri.
di mana notabene negara-negara tersebut sudah memiliki kemampuan secara teknologi untuk membangun sebuah konstruksi. Namun yang namanya kegagalan konstruksi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan banyak sebab-sebabnya. Mata kuliah bahan bangunan adalah mata kuliah yang nantinya akan mempelajari banyak hal. Salah satunya di mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan kekuatan dan daya tahan dari struktur bangunan. Dalam mata kuliah ini kita juga akan belajar untuk melihat bagaimana pengaruh dari biaya dan efisiensi terhadap sebuah pembangunan konstruksi. Dari mata kuliah ini kita juga belajar bagaimana menentukan kenyamanan atau membuat nyaman sebuah bangunan. Dan dari mata kuliah ini kita juga belajar untuk memilih bahan-bahan yang tepat untuk pembangunan sebuah konstruksi. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu untuk mengenal berbagai jenis bahan bangunan. Kemudian, mahasiswa juga mampu untuk memahami sifat dan kegunaannya. Mahasiswa mampu melakukan pengujian secara sederhana. Dan yang terakhir, mahasiswa juga mampu untuk menyesuaikan bahan dengan kebutuhan konstruksi yang akan kita buat. Ada beberapa materi pokok dalam perkuliahan ini. Yang pertama, sifat bahan bangunan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai material bahan bangunan itu sendiri, seperti batu, agregat, semen, beton, bahkan pengujiannya beton, logam, baja, aluminium, kayu, plastik, dan bahan ramah lingkungan lainnya. Selain material-material itu, kita juga akan belajar untuk mengetahui bagaimana standar dan pemilihan dari bahan material tersebut. Beberapa metode pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam perkuliahan ini, yakni metode kuliah di kelas dan diskusi kelompok, kemudian akan ada tugas secara individu maupun tugas kelompok. Selanjutnya akan ada studi kasus. Kami yang memberikan studi kasusnya atau teman-teman mahasiswa nanti yang akan mencari kasus-kasus tersebut. Berikutnya, metode berikutnya adalah praktikum. Akan ada praktikum khususnya untuk praktikum teknologi beton. Kita akan belajar untuk membuat beton, membuat make design dari beton. Jadi kita akan belajar mencampur komposisi dari semen, pasir, kerikil, dan air. Dan yang terakhir adalah kunjungan lapangan. Di mata kuliah ini ada beberapa penilaian. Untuk tugas dan kuis akan dinilai sebesar 20%, untuk praktikum akan dinilai sebesar 25%, untuk UTS akan dinilai sebesar 25%, dan untuk UAS akan dinilai sebesar 30%. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini adalah perkuliahan pendahuluan. Jadi untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti akan ada perkuliahan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, beberapa referensi yang menjadi pegangan di dalam perkuliahan ini, yakni buku Material for Civil and Construction Engineer by Murdoch, kemudian buku Properties of Concrete dari Neville, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ASTM. Ini adalah peraturan-peraturan pemerintah terbaru terkait dengan konstruksi maupun bahan material yang digunakan. Dan yang tidak kalah penting adalah jurnal-jurnal yang terkait bahan bangunan. Nah, demikian perkuliahan pendahulu kita. Dan untuk menutupnya,
satu kalimat boleh menjadi penyemangat buat kita dan mengingat terus bahwa bangunan yang kokoh dimulai dari pemilihan bahan yang tepat. Sehingga mari kita memahami bahan bangunan dari pondasi sampai dengan atapnya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan kita. Salam sipil solid.